Apa kesepakatan ulama? Ijtima, hasil ijtima ulama 2016. Ahlus sunnah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, itu. Di luar itu mereka mengatakan Wahabiyah tidak masuk. Makanya kemudian ulama Wahabi di Saudi marah-marah. Ya. Marah-marah, kok kami gak dimasukkan? Dijawab oleh Syekh Ahmad Thayyib, ulama Al-Azhar, pimpinan Al-Azhar sekarang. Apa kata beliau? Kalian kok pura-pura gak tahu? Bukankah kalian dari tahun-tahun sebelumnya telah mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah, padahal kami sudah lebih dahulu menegakkan ajaran Ahlus Sunnah. Buka kitab Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, Utsaimin, Albani. Mereka semua mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah bukan Ahlus Sunnah. Kok kaget ketika ditanggapi, dikonter oleh ulama Asy'ariyah Maturidiyah? Justru kalian yang mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah. Sekarang kami balas. Gitu. Maka saya berharap nanti ulama-ulama Tarbiyah Islamiyah, NU, Parape, Muhammadiyah itu kumpul lagi, ya. Kumpul lagi karena virus ini sudah mulai muncul. Mereka mengeluarkan dulu Syekh Sulaiman Rasuli yang mengajarkan sifat 20. Ayah Buya Hamka, Haji Rasul mengajarkan sifat 20. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau bertawassul dan mengajarkan sifat 20. Mursyid Thariqat Khalwatiyah bermazhab Syafi'i. Mereka klaim Ahmad Khatib Minangkabawi seorang Wahabi, Salafi. Salafi dari mana? Ada gak Salafi yang bertawassul? Ada gak? Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad kabulkan doa kami. Ada gak Salafi yang begitu? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Beliau pembukaan kitab dan penutup kitabnya menggunakan tawassul. Buka kitabnya tentang waris. Al-Maturidiyah mirip sekali dengan Asy'ariyah, sehingga banyak risalah menjelaskan, tulisan-tulisan menjelaskan tentang kesamaan antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Maturidiyah. Ada beda-beda sedikit, Ada buku tentang perbedaan antara akidah Asy'ariyah sama akidah Maturidiyah. Kemudian muncul baru-baru ini ada yang membuat muktamar, kemudian mengatakan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham? Adapun Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari setelah dia keluar dari Mu'tazilah, maka dia menulis buku yang membantah pemikiran Mu'tazilah secara detail. Keluarlah bukunya yang berjudul Maqalatul Islamiyyin fi Ikhtilafil Musallin. Tentang Maqalatul Islamiyyin dia sebutkan tentang firqah-firqah, firqah Syiah, firqah ini, semua firqah dia sebutkan. Waktu dia menjelaskan tentang firqah Mu'tazilah, dia jelaskan secara detail. Mu'tazilah terdiri atas begini-begini. Firqahnya ini saja. Firqahnya ini. Pemikirannya ini. Jelaskan secara detail. Karena dia tahu betul tentang Mu'tazilah. Karena dia 40 tahun bermadzhab apa? Mu'tazilah. Kemudian dia keluar menjadi mazhab Kullabiyah. Ada yang mengatakan dia berada pada tahapan ketiga. Jadi tahapan pertama Mu'tazilah, tahapan kedua bermadzhab Kullabiyah. Kemudian dia ingin berubah menjadi mazhab Ahlus Sunnah dan dia sudah berusaha. Maka dia menulis sebuah buku judulnya Al-Ibana. Namun dan dia mengatakan dia akan bermadzhab seperti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal di atas mazhab apa? Ahlus Sunnah. Namun dia tidak berhasil seluruhnya. Namun dia sudah berusaha. Sehingga masih ada pemikiran Mu'tazilah yang dia bawa, masih ada. Terutama tatkala dia berbicara tentang masalah Al-Qur'an. Jadi dia sudah berusaha rahimahullah, tetapi belum bisa kembali secara total. Dan itu kenyataan. Sebagian orang yang dahulu misalnya menyimpang, kemudian mengenal manhaj salaf, masih ada sisa-sisanya terlebih dahulu. Masih terbawa-bawa. Itu wajar. Apalagi 40 tahun di atas mazhab apa? Mu'tazilah. Pemikirannya sudah terbentuk. Waktu dia keluar, masih ada sisa-sisanya. Nah, Asy'ariyah yang zaman sekarang, yang ada di zaman kita ini, mereka mengikuti Asy'ariyah yang mutaakhirin, yang terakhir. Yang mirip-mirip dengan akidah apa? Jahmiyah. Sehingga mereka menolak sifat wajah, sifat kedua tangan, ditakwil seluruhnya.
Orang yang menetapkan sifat wajah, sifat kedua tangan dikatakan musyabbih. Padahal ulama salaf semuanya menetapkan. Berarti kelazimannya ente yang benar, ulama salaf dulu semuanya sesat. Itu kelazimannya seperti itu. Ya. Kelazimannya berarti selama ini Allah itu Al-Quran bukan kitab petunjuk. Kenapa selama ini Allah berbicara tentang sifat-sifat, tidak satu ayat pun Allah menjelaskan itu hanya majas, nggak ada. Nabi berbicara tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah di atas. Nabi berdoa begini tangannya. Nabi tunjuk Allah di atas. Ya, Nabi tanya, oh hei budak, Allah di mana? Kata sang budak, Allah di atas. Nabi benarkan. Ya, Nabi bilang malaikat turun dari atas. Nabi bilang Nabi Isa dalam Al-Quran, Nabi Isa dinaikkan oleh Allah ke atas. Ternyata Allah tidak di atas. Faham? Berarti selama ini kan Al-Quran dalam tanda petik ngawur dong. Kalau seandainya semua ratusan ayat tadi menyatakan Allah di atas, ternyata tidak di atas, harusnya ada penjelasan meskipun satu ayat. Maksud Allah itu tidak di atas, harusnya ada penjelasan. Tidak ada penjelasan sama sekali. Apalagi Nabi waktu berdakwah, di hadapan Nabi berbagai macam orang, baik orang berpendidikan, orang kota atau Arab Badui yang baru masuk Islam. Dan Nabi bilang, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan. Allah Nabi tunjuk ke atas. Ya Allah saksikanlah. Ternyata Nabi tidak jelaskan. Maksud saya ini salah. Saya tidak, ini cuma perwakilan saja. Ternyata seluruh ayat, seluruh hadis yang menyatakan Allah di atas, ternyata Allah tidak di atas. Berarti kan Al-Quran dibangun di atas kiasan kalau begitu seluruhnya. Ini tidak benar. Dan ini diisyaratkan oleh Ibn Rushd. Ya, dalam waktu dia membantah masalah, dia berbicara tentang masalah asma-sifat tentang al-ulu. Dia mengatakan seandainya semua ayat dan hadis yang menunjukkan Allah di atas itu ternyata ditakwil, berarti menunjukkan bahwasanya terlalu banyak ayat yang ditakwil. Ini berarti Al-Quran bukan kitab petunjuk, tapi kitab sesat. Karena bilang-bilang di atas ternyata tidak di atas. Paham atau tidak? Baik. Kemudian setelah Asy'ariyah, mutaqaddimin dengan mutaakhirin, muncul namanya Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah mirip sekali dengan Asy'ariyah sehingga banyak risalah menjelaskan tulisan-tulisan menjelaskan tentang kesamaan antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Maturidiyah. Ada beda-beda sedikit, Ada buku tentang perbedaan antara akidah Asy'ariyah sama akidah Maturidiyah. Kemudian muncul baru-baru ini ada yang membuat muktamar, kemudian mengatakan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham? Adapun Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Ya, berarti salah bukan Ahlus Sunnah. Salah bukan Ahlus Sunnah.